Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Agustina dengan NIM A210240. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana ada pengertian, unsur-unsur, fungsi, dan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Jadi, persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Sehingga nilai harta ini nilainya akan sama dengan utang ditambah modal. Aset atau harta disebut dengan aktiva, sedangkan kewajiban dan modal disebut dengan pasiva. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi ada 6, yaitu yang pertama ada aset atau harta. Harta atau aset merupakan semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Aset ada 3, yang pertama ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Aset lancar yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang. Misal kalian punya uang sebesar 1 juta dan kalian membeli barang seharga 1 juta, tentunya jika uang tersebut digunakan akan habis, sehingga uang disebut sebagai harta atau aset lancar. Yang kedua yaitu aset tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah bangunan. Jadi intinya aset tetap bisa tahan lama dan tidak sekali pakai seperti aset lancar. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu aset moneter tanpa wujud fisik. Contohnya adalah hak cipta atau nama baik perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau utang. Jadi, utang atau kewajiban adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi. Utang ada 2, yang pertama ada utang lancar, yaitu utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Yang kedua ada utang jangka panjang, yaitu utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Misalnya yaitu utang bank atau utang hipotek. Yang ketiga ada modal. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar perusahaan. Selanjutnya ada beban. Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir ada prive. Prive merupakan pengambilan uang perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah memberikan gambaran umum mengenai utang, modal, dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu juga dapat membantu membuat pembukuan sederhana seperti dalam pembuatan laporan neraca serta pelaporan keuangan. Selanjutnya ada pencatatan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu dicatat dalam sebuah tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan akuntansi ialah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur untuk menyusun laporan keuangan. Di sini tersedia tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi, bentuk persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Di sisi kiri adalah
Laporan terkait aset atau aktiva perusahaan berupa aset tetap dan lancar, sedangkan di sisi kanan adalah kewajiban atau pasifa dan modal perusahaan. Jadi dalam laporan keuangan, aktiva dan pasifa adalah metrik yang saling berlawanan. Aktiva dan pasifa merupakan penyeimbang dalam laporan keuangan, sehingga sisi debit dan kredit harus seimbang. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada perubahan harta diikuti oleh perubahan harta lain. Yang kedua, perubahan harta diikuti oleh perubahan utang. Dan yang ketiga, perubahan harta diikuti oleh perubahan modal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.